saya Hutagol Yohana Belia. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan tugas UTS saya, yaitu terdapat 5 soal, di mana soal pertama yaitu membuat kode tiket konser. Jadi di sini saya akan memulai dari soal pertama dulu. Jadi di soal pertama ini kami disuruh membuat kode tiket konser yang menggunakan eh, jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama yaitu kode tiket konser, di mana kami disuruh membuat untuk menggunakan scanner. Jadi di baris pertama itu kita bisa buat import Java Partial Scanner. Jangan lupa dia kita titik koma. Lalu di baris kedua kita buat public class-nya, yaitu public class eh, seperti pada yang kita buat ini, tiket konser Java. Kita tulis tiket konser. Lalu di baris selanjutnya kita bisa langsung eh, membuat atau memakai metode main, yaitu public static void main, yaitu PS PM tab. Kita bisa langsung memanggil atau memakai scanner dengan kita ketik scanner input sama dengan input dengan next new scanner buka kurung system.in. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu di baris selanjutnya kita buat sistem out range-nya supaya bisa memanggil si variabel string nanti. Jadi sel tab kita ketik masuk body konser Anda kedua dengan format WBI angkatan dan nama. Tutup. Lalu di baris selanjutnya kita bisa masukkan string, variabel string kode tiket sama dengan input next line. Next line. Lalu kita kirim tanda buka kurung dan tutup kurung, terus akhir dengan titik koma. Lalu setelah itu kita bisa memakai string array, di mana nanti si uh, kode tiket konsernya itu akan dipisah-pisah menjadi beberapa bagian, seperti ada WBI, angkatan, dan juga namanya. Jadi kita buat string tanda kurung yang persegi, lalu kita parts, karena nanti akan dibagi beberapa parts, lalu kita buat kode, sama kode
buat seperti karena nanti akan dipisah-pisah. Jadi nanti ini akan dipisah-pisah bagian WBI angkatan juga nama dengan tanda kurang. Lalu jangan lupa dari nanti di koma kita bisa menggunakan if else, if kode tiket get dot len. Lalu persyaratannya di mana si kode tiket itu dia tidak boleh lebih dari 10 karakter. Jadi kita buat berkurang kurang dari 10. Jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung kurawalnya. Lalu kita bisa langsung buat sistem out frame-nya salt tab. Lalu kita bisa ketik tiket tidak valid. Jadi nanti kalau misalnya si pada tiketnya itu melebihi dari 10 karakter itu nanti akan muncul tiket itu tidak valid. Lalu di baris selanjutnya kita bisa buat else-nya else. Jangan lupa tanda koma awal. Kita buat ini yang kita buat tadi beberapa parts nih. Jadi ada string, kita bisa pisah ya. Jadi string itu sebenarnya parts nomor 2. Kenapa? Karena di array itu dia dimulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi dia hitungan itu dimulai dari 0. Misalnya kayak WB. Misalnya seperti kayak WBG ini dia 0, di angkatan ini dia 2. Di angkatan ini dia 1 dan di nama ini 2. Makanya kita buat string mana di part nomor 2. Selanjutnya ada string angkatan. Angkatan dia di part nomor 1. Ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya teman-teman. Selanjutnya ada string WBI di part nomor 0. Lalu kita akan buat si akhiran if-nya atau kayak hmm, persyaratan mengisi tiketnya itu bagaimana. Jadi if atau jika kode tiket dot start with WBI ya teman-teman. Jadi si kode tiketnya itu harus diawali WBI. Kalau misalnya enggak, dia nggak valid nanti tiketnya. Seperti itu. Jadi kita tambahin dan M kode tiket harus berakhiran dengan atau jangan harus berkejaran kode tiket dot M with. Jadi kode tiket itu harus berakhiran dengan nama, tanda tambah, nah, lalu kita kiri dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita bisa buat sistem output-nya tiket terverifikasi. Nama kamu
Titik dua, kita buat tanda namanya, dan nanti bakal muncul di output nama dan to uppercase, supaya nanti si namanya itu kalau misalnya dimasukkan dengan huruf kecil, dia akan tetap menjadi huruf besar. Jadi dia nanti otomatis bakal huruf besar gitu. Lalu tanda tambah, tanda petik dua, koma, angkatan kamu, titik dua, tanda tambah angkatan. Dan habis itu di baris selanjutnya kita bisa masukkan else-nya. Ini L, tanda kurung berawal, sistem output result, tiket tidak valid. Jadi kalau misalnya si tiketnya, pada tiketnya tidak sesuai dengan syarat yang kita buat tadi, itu nanti akan muncul hasil outputnya yaitu tiket tidak valid. Seperti itu. Jadi sudah saya kita akan menutup si inputnya, input scannernya, close, titik off. Nah, kita sudah bisa coba menjalankannya ya teman-teman. Jangan lupa huruf besar ya setelah string itu teman-teman. Lalu kita bisa melihat. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di sini ada satu problem, ini tuh maksudnya itu di bagian si WBI ini ya teman-teman. Kenapa? Dikarenakan si WBI ini atau garis kuning ini itu artinya dia namanya itu nggak pernah dipanggil, si WBI ini nggak pernah dipanggil, jadi itu tidak masalah dan itu tidak akan menggagalkan atau merusak si jalannya terminal ini. Jadi si pemrograman ini masih bisa, program ini masih bisa kita jalankan walaupun ada satu problem di bagian WB ini yang tidak pernah kita panggil. Kalau kita buat Java, kita bisa langsung terminalkan aja ke ya, Java. Coba Java, tiket konsep, tiket konsep, dan Java. Jadi hasil outputnya itu kita bisa masukkan ke konsep kita WBI angkatan 25 dengan nama, kita coba dengan huruf kecil kali. Nah, hasil outputnya akan muncul tiket terverifikasi dari nama kamu Yohana dengan huruf besar yang tadi kita buat dengan itu uppercase, dan angkatan kamu itu 25. Angkatan kamu itu 25. Jadi hasil output itu akan keluar tiket terverifikasi dan nama kamu adalah Yohana dengan huruf besar yang kita buat tadi dengan kode itu uppercase. Lalu angkatan kamu adalah 25. Selanjutnya selanjutnya saya akan melanjutkan dengan soal yang kedua, yaitu di mana kami disuruh untuk membuat email menggunakan scanner. Jadi di sini saya akan buat file baru dengan uh, tugas email dot ya. Kita bisa ketikkan langsung import java dot fill scanner. Jangan lupa dikira dengan titik. Lalu di
Eh, dari setelah public class, kita buat public static void main itu atau PS, PM. Ya, kita panggil si scanner input turn new scanner system dot in, koma. Lalu di baris selanjutnya kita bisa langsung eh, manggil atau buat si sistem out print supaya nanti di outputnya muncul dan kita tinggal masukkan si emailnya. Jadi self masukkan email Anda dengan format name at wbi aceh id. Jadi kita nanti masukkan si email itu, pokoknya dia harus berawalan dengan NIM dan ada at wbiacid-nya. Selanjutnya kita bisa panggil si variabel stringnya, string name sama dengan kita panggil si variabel stringnya email input that next line, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu karena di tugas kita disuruh buat akhiran indeksnya, jadi kita pakai integer akhiran akhiran indeks email dot index. Oh, jadi nanti si akhirannya itu harus di add. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kita bisa panggil si variabelnya string name sama dengan email dot substring substring mulai dari 0 sampai dengan akhiran akhiran indeks titik koma. Lalu kita buat si kode if else atau jika si email dot ends with wbi at wbi wbi acid. Jadi si emailnya nanti itu harus diakhiri dengan at wbi acid dan and ini name dot line. Jadi nanti si email itu kalau harus harus lebih besar, lebih besar dari 10 karakter. Jadi sebenarnya kalau misalnya si email name-nya itu dia nggak nyampe 10 karakter, nanti dia bakal email itu sedap kali. Jadi ini jangan lupa dia ini sampai perumpamaan. Lalu kita bisa langsung selalu sistem out frame atau start email valid dengan kamu adalah ternyata si emailnya yang itu akan muncul tanda-tanda
Nih, lalu di baris selanjutnya else, tanda kurung berawal, sistem open atau south, tab, tanda petik dua, email tidak valid. Jadi kalau misalnya si emailnya tidak mengikuti persyaratan yang kedua ini tadi, nanti dia akan hasil outputnya akan muncul email tidak valid. Jadi kita akhiri si pemrograman ini dengan input dot close detik koma. Nah, jadi ini si pemrograman itu udah bisa kita jalankan. Masih minyak? Kenapa? Skipper ini, seminit. Harus minit ya. Open integrated terminal, double Java tugas email dot Java Java tugas email dot Java. Jadi kita disuruh masukkan email Anda. Jadi misalnya NIM aku 2505011032 fbi.ac.id. Nah, nanti hasil outputnya akan menunjukkan email itu valid dan NIM kamu adalah 2505011032. Selanjutnya di soal ketiga, jadi di soal ketiga ini kami disuruh membuat nama lengkap, di mana nama lengkap tersebut harus mengandung yang namanya nama tengahnya, di mana nanti si nama tengahnya itu atau si nama lengkapnya itu mengandung identitas nama tengah atau tidak. Jadi kita memastikannya menggunakan scanner. Jadi pertama-tama di baris pertama saya akan membuat uh, mengimport Java Atlas Scanner. Jadi Java import Java Atlas Scanner agar si program ini bisa membaca input dari si keyboard. Titik koma. Lalu di baris selanjutnya kita bisa masukkan public class-nya, public class itu nama lengkap. Lalu dari selanjutnya kita bisa masukkan method main, yaitu tempat di mana pemrograman ini akan dijalankan. Jadi public static void main atau PLCM. Lalu kita membuat si objek scannernya atau memanggil scanner untuk membaca input dari pengguna. Di scanner input scanner system dot in. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu, selanjutnya kita akan menampilkan perintah untuk memasukkan nama, menyimpan namanya, nama lengkap ke dalam si variabel nama. Di mana kita buat system out brain atau sort tab, masukkan nama lengkap, kan nama lengkap, titik dua. Bapak lo N. Jadi di sini kita bisa langsung sistem admin, masukkan nama lengkap. Lalu kita bisa uh, panggil atau masukkan si variabel stringnya.
di barisan string nama sama dengan input dot next point. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kita bisa eh, mencari posisi spasi pertama dan kedua dalam nama menggunakan integer in spasi satu dengan nama that index of bentuk tanda kurung titik dua. Jadi nanti si indeks spasinya berisi dengan spasi yang ada di nama lengkap nanti. Dan ini spasi dua sama dengan nama index of Sarguna, Sarguna, minum sargun. Index of spasi spasi satu tambah satu. Dimana nanti si integer ini spasi ini dipakai untuk memisahkan kata pertama, kedua, dan juga ketiga. Lalu di baris selanjutnya kita akan mengambil tiga kata menggunakan variabel string kata satu dengan nama dot substring mulai dari 0 sampai spasi satu titik koma, lalu string kata dua sama dengan nama substring mulai dari spasi satu ditambah satu lalu spasi sampai dengan spasi gitu. Oke, titik koma. Lalu untuk di kata ketiga, string kata tiga sama dengan nama substring mulai dari spasi dua tambah satu titik koma. Lalu di baris selanjutnya kita mengubah huruf pertama setiap kata itu menjadi huruf kapital, sementara huruf lainnya itu tetap. Jadi kata pertama, kata satu, substring mulai dari 0 hingga n indeksnya itu satu. Itu upper case. Itu upper case tambah kata 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 satu substring mulai dari
Tom. Terus titik com. Lalu begitu pun juga dengan kata kedua yang ketiganya. Kita saling mencoba juga. Ini kita ubah jadi kata dua, ini kata dua, ini kata tiga, kata tiga, ini tiga. Lalu, kalau itu kita bisa langsung pakai if else. If memang dot index F, kita buat di sini nama tengahnya itu Yohan. Sama dengan kurang satu. Tanda kurung perawat. Lalu kita cek kita outputnya result dan kemarin di damping kita dan kita setengah. Apa nama tersebut nanti mengandung nama tengah si melengkap itu. Lalu kita buat sausnya tanda seru perawat, sistem output atas saus, nama tidak memiliki identitas tengah. Kita buat variabel string karena di sini kita membuat si akhirannya itu nanti mengandung tiga kata yang udah diformat lalu diformatkan. Kita buat supaya nanti bisa ditampilkan di outputnya. Variabel string nama akhir sama dengan kata satu ditambah tanda petik atau spasi ini, lalu tanda tambah kata dua tanda petik tambah kata tiga. Dengan dia bakal digabungin jadi satu format. Dapat buat sel sistem out. Nah, akhir titik dua nama akhir. Jadi setelah itu jangan lupa kita close si scanner. Oke, dot close. Jadi ini adalah ketika sistem pemrograman ini dijalankan di terminal.
Pertama kita mengetik nama kita, nama lengkap dengan huruf kecil. Lalu nanti ia akan menghasilkan hasil outputnya. Pertama, Java nama lengkap .java. Masukkan nama lengkap dengan huruf kecil, yaitu Hutagal Yohana Abelia. Enter. Langsung muncul nama mengandung identitas tengah dan nama akhir, yaitu Hutagal Yohana Abelia dengan huruf kapital di depannya. Jadi di soal keempat ini kami tuh disuruh membuat password. Jadi di sini pertama-tama saya akan membuat import Java Active Scanner. Jadi di sini saya memakai scanner supaya program ini bisa dibaca inputnya melalui keyboard. Yang kedua di sini kita buat public class-nya, yaitu tw Java atau password Java. Di baris selanjutnya, di mana saya membuat PM atau public static void main, mana bagian method main ini adalah titik mulai program, di mana semua perintah itu akan dijalankan mulai dari sini. Yang kedua, di baris selanjutnya kita akan bikin objek scanner ini. Untuk scanner input dengan ini. Lalu setelah itu saya akan langsung aja sistem ini. Di baris selanjutnya saya akan memasukkan sistem output atau SOUT, di mana di sini itu untuk memasukkan perintah, yaitu memasukkan password. Dan di baris selanjutnya kita bisa memanggil variabel string. Password sama dengan input dot
Next line, bukan kurang. Diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu selanjutnya kita bisa langsung buat if else-nya. Jadi if atau jika si password dot line harus lebih kecil dari 8 karakter. Jawaban tanda kurung perawan. Kita masukkan perintahnya terus password ditolak. Titik dua kurang dari 8 karakter. Jadi si passwordnya ini hanya bisa untuk 8 karakter saja. Jadi kalau misalnya lebih dari 8 karakter itu akan ditolak. Di baris selanjutnya, saya masukkan variabel string. First, third, chart, first chart, sama dengan password dot substring mulai dari 0 sampai dengan n index 1. Jangan lupa diakhiri titik koma. Jadi di string di string perchar atau huruf pertanyaan ini kita ambil satu karakter pertamanya dari password dan disimpan di huruf pertama. Selanjutnya kita masuk ke if yang baru. Itu purpose. Jika yang baru yaitu jika si karakter katanya per hurufnya char dot char at char art at char at at
kurung, mulai dari nol, harus lebih besar sama dengan nol. Dan first chart that chart at indeks harus sama dengan nol jika si karakter harus lebih kecil sama dengan 9. Nah, ini kita akhiri dengan tanda kurung kurawal. Dan di baris selanjutnya kita buat perintahnya atau sistem output. Password ditolak. Tidak boleh diawali angka. Titik. Jadi di persyaratannya yang kedua ini dia passwordnya nggak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalnya dibuat passwordnya diawali dengan angka itu akan langsung muncul outputnya yaitu password ditolak dan tidak boleh diawali angka. Kita buat if yang ketiga jika password dot index of harus di harus ada karakter at dan perbandingan satu dan password dot index of harus harus ada karakter pagar perbandingan kurung kita buat sistem out print tetap password ditolak harus mengandung at atau tanda pagar titik. Jadi untuk outputnya, input yang terakhir kita buat sistem output atau password
diterima. Jadi password diterima kalau misalnya memenuhi si ketiga persyaratan tadi. Terima. Input that false ini setelah itu kita akan coba jalankan di terminal. Ini typo ya, terus Java pw dot Java. Java pw dot Java. Jadi kita disuruh masukkan password, misalnya kita buat Yona 2 password diterima. Tapi coba kita buat dengan yang berbeda ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti outputnya langsung muncul. Password ditolak kurang dari 8 karakter. Password ditolak tidak boleh diawali dengan angka. Harus mengandung atau tanda pagar. Password diterima. Jadi kalau misalnya kita harus mengandung tiga persyaratan ini, passwordnya akan diterima seperti itu. Lanjut di nomor 5 atau soal yang terakhir, di mana kami disuruh untuk membuat jadwal mata kuliah beserta dengan hari, kelas, dan juga dosen yang mengajar. Yang pertama di sini saya akan buat import Java Util Scanner. Jangan lupa titik komanya. Lalu di baris selanjutnya saya buat public class-nya, class Java. Lalu kita uh, ketik public static void main atau SLF. Lalu di baris selanjutnya kita akan uh, memanggil si scanner supaya bisa diinput melalui keyboard. Jadi scanner
Can input sama dengan scanner the system that is. Jangan lupa ya, sedikit. Oh, lalu uh, masukkan jadwal dengan format hari, matkul, dan juga kode dosen. Tutup. Kita langsung masuk panggil si variabel string. String string jadwal. Jadwal sama dengan input dot next line. Jangan lupa dikira dan titik koma. Lalu kita langsung aja setelah next line, kita langsung aja masuk ke integer posisi, dimana kita nanti bagi-bagiin si posisinya mulai dari hari, matkul, dan juga pada dosen. Di posisi string satu sama dengan jadwal dot index of tanda kurang di koma integer posisi strip 2 sama dengan jadwal dot plus index of tanda kurung tanda petik 2 tanda kurang. Kita langsung masukkan variabel string hari dengan jadwal dot substring mulai dari 0 hingga ke posisi strip 1 titik string
Kemudian substring posisinya mulai dari posisi strip satu satu sampai dengan tambah satu koma posisi strip. Jangan lupa tanda titik komanya. Lalu untuk string yang ketiga, dosen, kode dosen. Jepang substring mulai dari posisi strip 2 satu akhirnya dengan titik koma. Kita karena di persyaratan soalnya itu si matkulnya harus huruf kecil, kita buat string matkul lower dengan matkul the two lower case titik koma. Lalu untuk selanjutnya kita akan buat pembagian mulai dari jenis kelasnya, terus juga harinya, lalu juga kode kode dosennya. Kita masuk ke string jenis kelas. If atau jika hari start with Senin, jadi itu harinya mulai dari Senin ya teman-teman. Orang Kerawang, jangan lupa jenis kelas sama dengan kelas pembuka titik. Dari selanjutnya itu L kelas sama dengan kelas reguler titik. Oke, si jenis kelasnya udah kita buat. Selanjutnya kita akan buat si jenis dosennya. Jenis dosen titik dua titik koma if atau jika kode dosen and with
Mulai dari angka 0 kosong satu C. Kosong satu. Kurang berapa? Jenis dosen dengan ada dosen senior, senior, jenis dosen, dosen, lalu setelah kita buat, kita langsung masuk ke untuk hasil outputnya. Kita buat perintahnya sistem out print atau out garis miring dan ini ini untuk supaya nanti hasil outputnya itu bisa rapi ya teman-teman. Huruf N itu hasil analisa. Set jadwal plus hari plus tanda garis supaya bisa rapi, terpisah-pisah gitu. Matkul ini tadi hari kenapa gini ya? Pantas nggak terbaca dia. Matkul tambah jenis kelas tambah dan dosen. Lalu kita bisa langsung tutup si scan dengan input dot close. Ini udah kita close, kita sudah bisa langsung jalankan di terminal. Java jadwal dot Java.
Java, Java, Java. Jadi di sini kita disuruh untuk masukkan jadwal. Misalnya kita mau buat hari Senin, matkulnya mungkin misalnya agama ya, kode dosen kita buat satu coba. Nah, jadi hasil analisanya yaitu jadwal Senin, mata kuliah itu agama, kelasnya di kelas pembuka bukuan, untuk dosen yang ngajar yaitu dosen senior. Tapi coba kita buat yang lain. Misalnya kita buat Sabtu, untuk mata kuliah mungkin senior, mungkin kita buat pada gurunya misalnya 02. Nah, jadi si hasil analisanya atau hasil outputnya itu Sabtu dengan mata kuliah senior, kelas reguler, dan dosen yang mengajar itu reguler. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga kita praktekkan. Mungkin ada beberapa yang error tapi masih bisa diperbaiki. Sekian dan terima kasih. Bye.